Apa yang ngerti? Dari record. Udah mulai kah record kah? Udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 pada jam 13:43 kami memulai diskusi kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Tunggu loh. Mungkin Nunggu oi. terkait Nanti udah di record malah enggak terekam. Nengoknya di mana nih? Kenapa, Ren? Oke. Layar Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jadi hari ini pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, pada kesempatan ini pada jam 13.45 kami akan mendiskusikan terkait dengan asas umum pemerintahan yang baik di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, selanjutnya mungkin saya persilahkan kepada kawan-kawan untuk memberikan pandangan terkait asas-asas umum pemerintahan yang baik di Pengadilan Tata Usaha Negara. Saya persilahkan. Baiklah. Pengertian asas-asas umum tuh yang saya dapat yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah. Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 10 ayat 1 AUPB yang dimaksud meliputi beberapa asas sebagaimana yang dimaksud antara lain yang pertama, asas kepastian hukum. Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajengan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, kemanfaatan. Yang ketiga, ketidakberpihakan. Yang keempat, kecermatan. Kelima, tidak menyalahgunakan kewenangan. Keenam, keterbukaan. Dan ketujuh, kepentingan umum. Serta yang kedelapan, pelayanan yang baik. Mungkin yang pertama itu asas kepastian hukum, yaitu yang tadi saya jelaskan adalah berkaitan tentang peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, kemanfaatan. Yang dimaksud asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperlihatkan secara seimbang antara lain kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kepentingan pemerintahan dengan warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, kepentingan manusia dan ekosistem, dan kepentingan pria dan wanita. Yang ketiga yaitu asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintah dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan secara para pihak keseluruhan dan tidak diskriminatif. Lalu asas
kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan keputusan atau tindakan hingga keputusan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut ditetapkan atau dilakukan. Selanjutnya, asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas ini adalah asas yang mewajibkan setiap badan atau pejabat pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Tidak melampaui atau tidak menyalahgunakan serta tidak mencampur adukan kewenangan. Nah, selanjutnya asas yang keenam yaitu asas keterbukaan adalah yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses atau memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperlihatkan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Ketujuh, yaitu asas kepentingan umum adalah yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Dan yang terakhir, asas yang ke-8 yaitu asas pelayanan yang baik. Adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, produk, dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan atau SOP kan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mungkin itu sih yang saya dapat. Saya kembalikan ke Randy. Oke, baik. Terima kasih Aprijal telah menjelaskan sedikit terkait dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, selanjutnya mungkin kita dengarkan dulu dari saudari Apwanda. Nah, setelah itu mungkin nanti di terakhir baru saya akan menjelaskan atau saya akan memberikan pandangan saya terkait dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Mungkin selanjutnya kepada saudari Apwanda saya persilakan. Jelas ke? Jelas ke? Jelas, mantap. Di sini saya cuma ingin menjelaskan sedikit, soalnya semuanya sudah hampir Videonya sama nggak dan nampak, Rizal Apwanda. yang Aprizal Ya. jelaskan. Ya, lanjut. Berlama. Jelas kah? Jelas. Di sini saya ingin menjelaskan yang ada yang dalam pasal 53 ayat 2 yang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Di sini yang saya dapat tuh yang dimana dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik itu ada meliputi seperti kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, profesionalitas, dan aktivitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan asas-asas ini juga sering dikenal dengan sebutan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dan di sini juga pada tahun 2014 telah dituangkan secara formal dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Dan di sini juga ada tentang di dalam pedoman teknik tersebut dituliskan mengenai asas-asas umum. Ada juga asas umum tentang peradilan yang mana itu menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan, dan setiap orang berhak mengajukan perkara sepanjang mempunyai kepentingan, dan larangan menolak untuk mengadili kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama.
dan ada asas imparsialitas, asas kesempatan untuk membelah diri, asas objektivitas, tidak ada kepentingan pribadi-pribadi atau pihak lain, menjunjung tinggi prinsip penelataran hukum, akuntabilitas, transparansi dan kepastian hukum dan konsultasi dan melindungi hak manusia. Dah. Mungkin itu aja yang dari saya. Saya kembalikan ke Randy. Baik, terima kasih Apu Anda. Sebelumnya suara saya jelas kan? Jelas. Oke. Jelas. Oke. Saya mungkin akan menjelaskan sedikit terkait dengan pandangan dari kawan-kawan dan juga saya ingin memberikan pandangan saya terkait dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Terkait tadi yang dikatakan oleh saudara Afrizal dan Apu Anda. Tadi sudah dijelaskan kan. Yang pertama harus kita ketahui terkait dengan asas-asas ini. Jika kita berbicara asas, tentunya asas itu adalah hal yang berlaku. Hal yang berlaku dalam pemerintahan yang baik itu apa sih? Nah, itu yang pertama yang harus kita ketahui. Nah, dan terkait dengan asas-asas ini, ada beberapa hal tadi yang memang menjadi pembahasan dari kawan-kawan. Terkait asas ini, ada satu undang-undang yang memang mengatur terkait asas ini, yaitu Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014. Maka di dalam undang-undang tersebut dan kehadiran dari undang-undang itu terdiri, yang perlu diketahui, undang-undang itu terdiri dari 89 pasal. Halo, suara saya jelas? Jelas. Nah, terdiri dari 89 pasal. Dan yang perlu kita ketahui bersama, yang dimaksudkan di sini adalah untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Itulah fungsi dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Yang dimaksudkan juga di sini adalah menjamin dari akuntabilitas badan atau pejabat pemerintah. Nah, dan juga di sini memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintahan serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, itu pokok dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Terkait apa yang disampaikan oleh kawan-kawan, saya rasa memang sudah sangat jelas dari beberapa poin. Dan asas itu juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terkait tadi yang dijelaskan oleh kawan-kawan. Yaitu yang pertama ada kepastian hukum, yang kedua ada kemanfaatan, yang ketiga ada ketidakberpihakan, yang keempat ada kecermatan, yang kelima tidak menyalahgunaan kewenangan, yang keenam keterbukaan, yang ketujuh kepentingan umum, yang kedelapan pelayanan. Dan yang perlu kawan-kawan ketahui, dalam asas-asas dan dalam undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, itu ada yang di dalamnya ada legalitas. Yang pertama begini, terkait dengan legalitas ini adalah dari undang-undang ini mengedepankan dasar hukum. Nah, itu yang perlu kawan-kawan ketahui. Legalitasnya adalah mengedepankan dasar hukum. Nah, dan juga yang perlu diketahui juga terkait dengan undang-undang ini menerbitkan ini adalah agar ada kewenangan gitu, ada kewenangan di dalam asas ini, ada kewenangan. Jadi bukan hanya sekedar asas gitu, tapi ada arahan. Makanya terbitnya undang-undang ini. Dan juga adanya perlindungan hak asasi manusia. Nah, di sini terhadap perlindungan hak asasi manusia ini yang perlu kita ketahui bersama adalah setiap orang dan setiap badan atau setiap siapapun tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga negara masyarakat. Termasuk bagaimana? Termasuk misalnya pemerintah. Pemerintah tidak boleh melanggar hak-hak yang dimaksudkan hak itu kan harus diberikan. Dan di sini tidak boleh melanggar hak itu. Dan juga
terkait yang dijelaskan kawan-kawan ada 8 tadi, yang mungkin yang paling disorot adalah yang mungkin menurut pandangan saya yang sangat disoroti adalah asas kepastian hukum. Kenapa? Terhadap asas kepastian hukum ini adalah hukum ini pasti. Makanya undang-undang itu terbit sehingga lahirlah asas ini gitu. Sehingga adalah asas ini. Dibuatkan salah satu undang-undang itu salah satu bentuk kepastian hukum. Dan juga di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu, di situ juga mencakup 89 pasal. Nah, 89 pasal tentunya yang perlu kawan-kawan ketahui, dalam sebuah undang-undang itu mencakup semuanya terkait dengan seperti apa pemerintahan yang baik itu. Nah, hukum yang di dalam asas kepastian hukum tentunya yang paling utama adalah mengutamakan landasan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Yang di dalam hal ini tentunya ada keadilan di sini. Ada keadilan, ada kepastian hukum. Hukum itu jelas berdasarkan undang-undang, berdasarkan ya semua berjalan, kewenangannya juga berdasarkan undang-undang, berjalan sesuai dengan undang-undang. Itu kepastian hukum. Dan juga yang mungkin menjadi sorotan juga adalah asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Nah, kenapa? Karena salah satu terbitnya undang-undang ini, salah satu dari asas itu ada asas tidak menyalahgunaan kewenangan. Karena dalam hal sebuah institusi, saya rasa terkait dengan menyalahgunaan kewenangan itu sangat sering terjadi. Dan kita juga sering melihat baik itu dalam dunia berita dan dunia apapun itu sangat sering terjadi. Tapi di sini kembali lagi kepada asas, kembali lagi pada asas yang memang harus kita kuasai gitu. Bagaimana kita ingin merubah dari dari hal yang jelek itu ketika kita tidak mengetahui asas itu. Maka perlunya di sini kita mengetahui terkait dengan asas tidak menyalahgunaan kewenangan. Asas tersebut mewajibkan, yang perlu diketahui, asas tersebut mewajibkan setiap badan atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Yang artinya di sini kewenangan itu bukan menguntungkan satu belah pihak saja, bukan hanya menguntungkan pribadi. Misalnya saya ini menjadi gubernur gitu kan, terhadap kewenangan yang sudah diatur terhadap asas yang tidak menyalahgunaan kewenangan, itu saya tidak boleh mementingkan pribadi saya terhadap kebijakan-kebijakan yang saya ambil. Nah, itu salah satu contoh dari asas tidak menyalahgunaan kewenangan. Dan terkait dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan itu, yang perlu kawan-kawan ketahui adalah bagaimana seorang pemimpin ini bisa bisa menempatkan posisinya ketika kebijakan itu menguntungkan orang banyak, dan itu sangat jelas gitu terkait dengan asas ini. Dan banyak asas di dalam asas pemerintahan yang baik itu sangat banyak asas yang memang perlu untuk kita kaji bersama lah, perlu untuk kita ketahui bersama terkait dengan asas itu. Mungkin itu dari saya. Barangkali kawan-kawan yang ingin menambahkan atau atau ingin berkomentar terkait dengan apa yang saya sampaikan, mungkin saya persilahkan. Karena waktunya mungkin masih banyak. Kita tadi mulainya 13.45 ya. Ini baru 15 menit. Kurang lebih 20 menit. Ya, saya persilahkan kawan-kawan yang ingin menambahkan. Dari Aprijal, saya persilakan. Jadi tujuan asas ini dibuat itu kan pasti untuk agar berjalan dengan baik kan, itu apa yang berjalan dengan baik? Tujuan asas ini dibuat itu.
Oke, bertanya ke saya kah? Ya, kepada teman-teman lah. Mungkin ready duluan boleh. Oke, baik. Jadi begini, terkait dengan tujuan dari asas itu, yang perlu diketahui tentunya adanya asas ini adalah untuk istilahnya untuk instruksi gitu. Istilahnya untuk pedoman dari pemerintahan yang baik itu asasnya seperti apa? Ya itulah asasnya. Dan yang perlu kita ketahui terhadap asas-asas ini kita berbicara asas umum ya, asas umum pemerintahan. Belum masuk ke dalam rangkaian di dalam asas umum itu, karena saya rasa terkait dengan asas umum itu terkait dengan asas yang memang harus ada gitu, asas yang umum. Ada juga nanti ketika kita berbicara asas khususnya ada, tapi kita sekarang berbicara masalah asas umum. Dan juga terkait dengan adanya asas ini tentunya tadi salah satunya agar pemerintahan itu berjalan dengan sempurna, pemerintahan itu berjalan dengan baik. Nah, itu salah satu tujuan dari asas itu. Dan juga asas umum pemerintahan yang baik selanjutnya itu biasanya memang disingkat dengan AUPB. Dan yang perlu diketahui adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan. Nah, AUPB ini adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan daerah dan pusat. Nah, itu salah satu menjadi prinsip asas. Ketika kita berbicara asas, tentunya itu menjadi hal prinsip lah dalam suatu pemerintahan. Mungkin itu menurut saya. Dan ada sedikit ini terkait dengan asas pemerintahan yang baik ini. Tentunya ketika dalam suatu pemerintahan tidak menerapkan asas ini, maka akan terjadinya kekacauan. Yang saya rasa udah sering kita lihat ya, terkait dengan kekacauan ini. Dan tugas kita di sini, saya rasa tugas kita ke depan berat, karena siapa lagi yang ingin merubah ini kalau bukan kita? Siapa lagi yang ingin mengubah terkait fenomena-fenomena yang memang terjadi, yang sudah sering kita lihat, terhadap peristiwa-peristiwa yang sering kita lihat, baik itu di media berita dan apapun, itu kita sendiri yang memang bisa untuk mengubah hal itu untuk menjadi pemerintahan yang baik ke depan. Barangkali nanti siapa tahu Bang Aprijal menjadi Bupati Kapuasulu atau Apanda menjadi Bupati Jawai. Kita kan tidak tahu gitu kan. Nah, mungkin itu menurut saya, Bang. Nah, barangkali dari Bang Aprijal, silakan Bang. Jadi dari kesimpulannya yang saya tangkap itu asas itu sebagai pedoman agar pemerintahan itu berjalan dengan semestinya begitu kan. Nah, jadi misalkan nih pedoman ini tidak terpenuhi begitu. Apakah pemerintahan itu misalnya salah satu asas ini tidak terpenuhi nih. Misal misalnya asas kemanfaatan kan. Nah, tidak terpenuhi. Apakah pemerintahan itu tetap bisa berjalan dengan semestinya atau bagaimana, teman-teman? Mungkin pandangan dari Apwanda boleh itu karena waktu bisa dikatakan sedikit lagi ya. Kira-kira berapa menit lagi Aprijal waktu? Punya ente di mute kan itu. Berapa menit lagi kira-kira? Di sini sih katanya udah mau 40 menit sih. Bentar lagi. Oke, silakan Apwanda, silakan nyampaikan sedikit. Ulang Afriza. Misalkan nih kan ada dari 8 asas tadi itu kan. Ada satu asas tuh yang tidak terpenuhi. Misalnya asas kemanfaatan nih. Yang lainnya semua nih terpenuhi nih. Nah, asas kemanfaatannya tuh tidak. Apakah
pemerintahannya tuh tetap berjalan dengan semestinya atau bagaimana? Hmm, asas kehormatannya. Oke, di sini saya coba jelaskan ya, Rizal. Kalau misalnya nih asasnya tidak berjalan, maka kalau menurut saya sendiri nih, maka pemerintah harus bisa lebih apa ya, kayak lebih memperkembangkan lagi asas yang ada dan dan apa yang ada asas kemanfaatannya itu lebih dimanfaatkan sesuai dengan pedoman yang ada dan pemerintah lebih tegas memutuskan. Bagaimana lah misal menurut Wanda lah kan, cara agar asas ini bisa terpenuhi semua begitu kan? Caranya lebih apa ya, asas kayak di suatu masyarakat kayak di lebih apa yang bisa dimanfaatkan. Coba Randy dulu. Oke, terima kasih terhadap pertanyaan itu. Jadi begini, ketika kita berbicara masalah asas, adalah kita yang menunjuk itu, bukan bagaimana cara kita untuk seperti itu bukan. Jadi begini, terhadap kalau kita berbicara asas, tentunya ini asas yang sudah ada gitu. Asas pemerintahan yang baik yang sudah ada. Lalu bagaimana kita seperti itu? Kalau kita mau dikatakan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang memang bermanfaat untuk masyarakat sekitar, tentunya kita berpedoman pada asas ini. Asas ini adalah pedoman bagaimana menjadi pemerintahan yang baik. Nah, itu yang perlu diketahui. Terhadap yang tadi terkait dengan kemanfaatan. Misalnya dalam beberapa asas ini ada salah satu yang tidak terpenuhi, berarti bisa dikatakan dia gagal menjadi pemerintahan yang baik. Karena sesuai dengan pedoman, sesuai dengan asasnya, ada 8 indikator. Ada 8 indikator itu penilaian menjadi pemerintahan yang baik. Ada 8 indikator itu, dan ketika satu daerah berada pada 8 indikator itu, maka dia bisa dikatakan pemerintahan yang baik. Dan juga terkait dengan asas pemanfaatan, betul juga apa yang disampaikan oleh saudara Afanda. Terhadap kemanfaatan ini dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu salah satunya. Dan juga terkait kalau kita berbicara manfaat, tentunya dengan adanya pemerintahan ini tentu harus bermanfaat untuk warga sekitar, terhadap kepentingan individu satu dengan kepentingan individu lainnya, terhadap individu dengan kelompok, terhadap kepentingan warga dan masyarakat, itu harus adil gitu, harus. Makanya di sini ada asas kebermanfaatan. Mungkin itu yang dapat saya berikan pandangan lah terkait dengan hal ini. Nah, bagaimana kalau asas ini kan hubungannya dengan PT UN, teman-teman? Hubungan, kalau menurut saya terkait dengan hubungan antara pengadilan tata usaha negara pengadilan tata usaha negara yang terhadap hubungan asas ini, tentunya kalau kita kan tadi berbicara asas yang baik, tentunya berbicara asas ini kan bagaimana kriteria dia menjadi pemerintahan yang baik. Terhadap hubungan antara pemerintahan yang baik ini dengan PT UN pastinya saling menghubungkan. Karena apa? PT UN itu adalah wadah yang mana di sini ketika ada sengketa baik itu dalam ruang lingkup pemerintahan, baik misalnya contohnya ada suatu pencopotan terkait dipecat dan lain-lain. Nah, itu kalau kita berbicara dalam pemerintahan tentunya ada
yang dinamakan dengan pegawai ASN atau apapun. Nah, ketika dia di dalam misalnya dia dipecat oleh atasannya, oleh kepala dinasnya, dan dia merasakan bahwasanya di sini pemecatan ini tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka dia bisa mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan ketika kita berbicara masalah asas umum pemerintahan yang baik, tentunya ini sangat berkesinambung dengan PT UN itu sendiri. Itu menurut saya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Jika memang tidak ada, mungkin mungkin saya minta statement terakhir lah dari kawan-kawan. Dari saudari Afwanda, saya persilahkan statement terakhir. Persilahkan. Dengar, jelaskah? Afrizal? Jelas. Di segmen terakhir saya yang mana asas-asas umum pemerintahan yang baik itu adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan pengguna atau wewenang bagi pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah. Oke, terima kasih Afwanda statementnya. Sekarang selanjutnya Saudara Afrizal, saya persilakan. Nah, dari diskusi kita yang tadi sih, kalau menurut saya pribadi, saya dapat menyimpulkan bahwa asas-asas itu adalah sebagai pedoman agar pemerintahan itu berjalan dengan baik. Dan hubungan PT UN dengan asas-asas tersebut adalah PT UN itu kan adalah satu lembaga dari pemerintah, begitu kan. Jadi PT UN juga mengikuti juga pedoman yang kita bahas tadi, yaitu asas pemerintahan yang baik. Begitu, Saudara Randy. Oke, terima kasih Saudara Afrizal dan Saudara Afwanda. Mungkin terkait dengan statement terakhir saya, mungkin saya ingin memberikan kata-kata itulah, mungkin mutiara yang bisa itu. Bila mana kita ingin menjadi seorang pejabat dan seorang pemimpin gitu, maka hal yang perlu kita pelajari dari sekarang adalah meningkatkan diri dan juga perlu mengetahui terkait dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon untuk dimaafkan. Dan ini adalah diskusi kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Peradilan Tata Usaha Negara. Mungkin itu yang dapat kami berikan diskusi pada kesempatan ini. Kurang lebihnya kami mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.